Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dengan NIM 20230050086, kelas SI 23A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Intelijen dengan studi kasus analisis penjualan produk baju tidur pada perusahaan retail online. Perusahaan retail online saat ini memiliki banyak data penjualan, namun seringkali belum dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, dalam analisis ini saya ingin mengetahui tiga hal penting. Yang pertama, pola penjualan produk selama 1 tahun terakhir. Yang kedua, segmentasi produk berdasarkan tingkat penjualan dan harga. Dan yang terakhir, prediksi produk yang berpotensi memiliki penjualan tinggi di bulan berikutnya. Tujuannya adalah perusahaan menentukan strategi penjualan dan promosi yang lebih efektif. Dataset yang saya gunakan berisi data penjualan produk baju tidur selama 1 tahun dengan 5 wilayah pemasaran di Indonesia. Kolom yang digunakan meliputi produk, kategori, wilayah, bulan, penjualan, dan harga. Analisis dilakukan menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python serta beberapa library seperti Pandas dan NumPy untuk pengolahan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi dan Sklearn untuk analisis clustering serta prediksi. Pada tahap eksplorasi data, saya menampilkan statistik dengan data visualisasi total penjualan per produk. Dan hasil grafik terlihat bahwa produk baju tidur satin dan rob tidur halus merupakan produk dengan penjualan tertinggi sepanjang tahun. Hal ini menunjukkan bahwa produk berbahan nyaman dan bergaya sederhana paling diminati oleh pelanggan. Sebelum dilakukan analisis lanjutan, data perlu diproses terlebih dahulu. Saya melakukan label encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik dan melakukan standarisasi pada kolom penjualan dan harga agar memiliki skala yang seragam. Tahapan ini penting agar model clustering dan prediksi dapat berjalan dengan baik. Ini adalah tabel encoding pada kolom kategorikal. Ini adalah standarisasi kolom numerik pada distribution, 2D distribution, time series, dan juga value. Selanjutnya, clustering K-min. Saya menggunakan algoritma K-min clustering untuk mengelompokkan produk berdasarkan harga rata-rata dan total penjualan. Dari hasil analisis tersebut, 3 klaster. Klaster pertama berisi produk dengan harga murah namun penjualan rendah. Yang kedua, berisi produk dengan harga sedang namun penjualan tinggi. Inilah kelompok produk yang paling potensial. Sementara klaster ketiga produk berisi dengan harga tinggi tetapi penjualannya tidak terlalu banyak. Hasil ini membantu perusahaan mengetahui segmen produk mana yang perlu difokuskan untuk promosi atau pengembangan. Selanjutnya, prediksi penjualan linear regression. Saya menggunakan algoritma linear regression untuk memprediksi jumlah penjualan berdasarkan harga, wilayah produk, dan bulan. Hasil evaluasi menunjukkan nilai R-square sebesar minus 0,05 dan root mean square error sekitar 131 unit. Nilai R-square yang masih rendah menunjukkan bahwa model sederhana ini belum cukup akurat namun dapat ditingkatkan jika ditambahkan variabel lain, seperti promosi, musim, atau rating dari pelanggan. Selanjutnya, insight bisnis. Dari hasil keseluruhan analisis, diperoleh beberapa insight penting. Produk paling laris adalah baju tidur satin, dan wilayah dengan penjualan tertinggi adalah Bali.
Untuk strategi bisnis ke depan, perusahaan disarankan untuk fokus promosi di wilayah dengan permintaan tinggi, mempertahankan stok produk bestseller, yang ketiga memberikan produk bundling untuk produk mahal namun kurang laku. Yang terakhir, mengumpulkan data tambahan untuk meningkatkan akurasi prediksi penjualan di masa depan. Penerapan bisnis intelijen membantu perusahaan memahami pola penjualan dan membuat strategi data. Dengan analisis seperti ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.